Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabah al-khair. Kaifa halakum ayuhat tulabah? Ana bikhair alhamdulillah. في هذا اليوم إن شاء الله سنبحث عن تعليم اللغة العربية في فصل التعصيب. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang belajar bahasa Arab di kelas 9. Tentunya kita alhamdulillah patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran atau untuk belajar di SMP Islam Al-Azhar 7 Kota Sukabumi tahun pelajaran 2021. Nah, hari ini Bapak akan membahas tentang kontrak belajar bahasa Arab kelas 9. Jadi nanti Bapak akan membahas juga materi-materi apa saja yang ada di kelas 9. Lalu juga Bapak akan membahas bagaimana Bapak menilai tugas-tugas kalian dan juga bagaimana mengisi nilai rapot kalian. Ya. Yang pertama ini KKM kelas 9 untuk bahasa Arab yaitu 77. Jadi bagi siswa yang di bawah 77, maka itu harus melaksanakan perbaikan. Nah, usahakan nilai seluruhnya dari mulai tugas harian, PAT, dan juga PAS harus 77. Nah, kemudian ini cara Bapak menilai rapot untuk bahasa Arab yaitu 60% dari kegiatan harian. Nih, kegiatan harian itu bisa pertama ulangan harian, yang kedua kehadiran, yang ketiga tugas-tugas. Nah, setiap tugas itu harus masuk. Jadi, nanti tugas-tugas itu akan membantu sebanyak atau sebesar 60%. Lalu kemudian 20% nilai PTS. Ya. Usahakan nilai PTS-nya itu minimal 77 atau lebih. Kalau kalian sudah mendapatkan nilai PTS-nya 77, itu artinya sudah aman insya Allah. Yang penting ketika kegiatan harian ini, ketika Bapak ngasih tugas-tugas harian itu dikerjakan, insya Allah nilai sudah aman. Lalu kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah nilai PAS atau ulangan akhir semester. Nah, ini pun Bapak ngambil nilainya persentasenya yaitu 20%. Nih, 20% dari PAS. Jadi total kalau dijumlahkan 100% itu adalah nilai rapot kalian. Begitu ya. Nah, lalu kemudian di kelas 9 ini ada 5 bab yang akan kita pelajari, yaitu 3 bab di semester 1 dan 2 bab di semester 2. Nah, setiap bab itu kita akan belajar satu kosakata bahasa Arab. Nah, nanti setiap bab Bapak akan kasih kosakata dan kalian itu wajib untuk menghafal kosakatanya. Karena apa? Karena kosakata ini merupakan salah satu yang akan membantu kalian dalam memahami dialog, dalam memahami kosakata, dan juga dalam memahami bacaan-bacaan bahasa Arab. Setiap babnya. Kalau kalian hafal kosakata ini, insya Allah tugas dialog, tugas mengisi buku paket, tugas membaca
teks, itu insya Allah kalian akan mudah memahaminya. Itu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah dialog. Nah, dialog seperti biasa kita akan mengadakan hiwar dua orang untuk mempraktekkan dialog. Yang ketiga adalah mendengar. Mendengar ini, nah, Bapak akan bacakan dialog, kalian mendengarkan dengan baik. Bisa kalian juga dengar dari YouTube. Nanti insya Allah Bapak akan buatkan video dialognya atau suaranya saja. Nah, yang selanjutnya setelah kalian mendengar percakapan bahasa Arab atau mendengar Bapak membaca bahasa Arab, nah, kalian juga nanti akan belajar membaca. Satu orang kirimkan video membaca bahasa Arabnya. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah berbicara. Nah, berbicara ini biasanya masuk ke dialog. Nah, gitu ya. Diusahakan nanti ketika ada materi dialog, kalian harus mempraktikkannya. Harus lancar. Makanya, mulai dari sekarang kalian kembali membuka lagi, baca lagi tentang bahasa Arab. Nah, selanjutnya setiap bab itu ada materi menulis. Materi menulis ini kalau di kelas 7 dan kelas 8 hanya menyusun huruf menjadi sebuah kata. Nah, kalau di kelas 9 ini adalah menyusun kata menjadi sebuah kalimat. Contoh dalam bahasa Indonesia, misal ada kata pergi, ada kata saya, ada kata bersama ibu, ada kata ke pasar. Nah, disusun menjadi sebuah kalimat. Menjadi saya pergi ke pasar bersama ibu. Seperti itu. Tapi nanti dalam bahasa Arab. Yang terakhir di setiap bab itu ada materi grammar. Apa itu grammar? Yaitu kaidah. Kaidah bahasa Arab. Contoh kalau di kelas 7 kalian mungkin masih ingat tentang isim domir. Terus juga kalian mungkin akan ingat harfu untuk menanya. Ya. Jadi seperti hal, kaifa. Nah, itu merupakan masuk ke materi kaidah bahasa Arab. Oke. Bapak sekarang akan membahas materi-materi yang ada di semester 1 dulu. Nah, di bab 1 materinya yaitu ana uhibu watoni. Ana uhibu watoni. Artinya adalah aku cinta tanah airku. Jadi ana itu artinya aku, uhibu itu artinya cinta, dan watoni artinya adalah tanah airku. Tanah airku apa? Indonesia. Indonesia. Ya, ana uhibbu watoni. Lalu kemudian kaidah yang akan dipelajari oleh kita yaitu fi'il amar. Dalam tulisan bahasa Arabnya seperti ini, fi'il amr artinya adalah kata perintah. Contoh dalam kata perintah dalam bahasa Indonesia adalah bacalah, makanlah, tidurlah, belajarlah, diakhiri dengan kata lah. Itu kata perintah dalam bahasa Arab. Nah, kita pun akan belajar kata perintah dalam bahasa Arab. Oh, tadi dalam bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang di bab 1 di kelas 9 kita akan belajar
kata perintah menggunakan bahasa Arab. Jadi kalian kalau misalkan ke Arab, insya Allah kalian bisa meminta tolong, memberikan perintah kepada seseorang untuk misal, tolong ambilkan buku itu, tolong tutup pintunya, tolong kuncilah lemarinya, tolong kunci pintunya, tolong buka pintunya, dan lain-lain menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya di bab 2. Bab 2 itu temanya adalah Al-Hajj wal Umroh. Nah, sebentar lagi kita akan menghadapi atau kita akan ketemu dengan hari raya, salah satu hari raya yang sangat istimewa, yaitu apa? Hari raya Idul Kurban. Nah, di hari raya Idul Kurban ini sebagaimana kita ketahui bahwa di Mekah pun melaksanakan haji, tepatnya wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 10-nya kita Idul Kurban. Dan wal umroh, apa itu artinya? Haji dan umroh. Oke. Kemudian kaidah yang dipelajarinya apa? Nah, kaidah yang dipelajarinya kana ditambah mubtada ditambah khobar. Di kelas 8 kita belajar mubtada dan khobar. Ya, walaupun secara sepintas. Di kelas 9 kita akan mendalami lagi tentang kaidah mubtada dan khobar ini ditambah kana. Nah, dalam tulisan bahasa Arabnya kana mubtada khobar. Oke. Nah, kalimat pernyataan kana mubtada khobar itu contohnya misalkan kayak gini. Dulu aku seorang guru. Nah, dulu aku seorang murid. Lagi, dulu aku seorang dokter. Nah, atau juga bisa, saya adalah dokter. Saya adalah insinyur, dan lain sebagainya. Nah, itu kalimat pernyataan kita akan belajar di bab 2. Kemudian bab 3, yaitu bab terakhir di kelas 9 semester 1. Nah, di kelas 9 semester 1, bab 3-nya yaitu temanya adalah Al-Idani fil Islam. Al-Idani fil Islam. Al-Idani fil Islam. Nah, artinya Al-Idani 2 hari raya. Fil Islam, dalam Islam. Fi itu artinya di dalam, ya. Di dalam. Nah, fil Islam, di Islam. Oke, sip. Ada berapa hari raya? 2. Apa aja? Idul Adha yang tadi, yang sebentar lagi kita akan laksanakan, dan yang terakhir atau yang kedua yaitu hari raya Idul Fitri, di mana kita setelah saum kita laksanakan Idul Fitri dengan perasaan gembira, dengan perasaan sukacita. Oke, alhamdulillah. Nah, lalu kemudian kaidah yang dipelajarinya apa? Kaidah yang dipelajarinya yaitu huruf jazm. Huruf jazm itu ditulis dalam bahasa Arabnya harful jazm. Nah, yang kita pelajari huruf jazm pada semester 1 di bab 3 ini, kelas 9, yang pertama adalah lam dan juga la. Nah, artinya itu adalah kita akan membuat kalimat negasi dan juga larangan. Kalimat negasi itu tidak atau belum. Jadi, arti dari lam ini adalah negasi, tidak atau belum. Kalau misalkan la itu bisa berarti tidak dan juga bisa berarti jangan. Maka masuk ke larangan. Nah, contoh, aku tidak tahu.
lam adri. Aku tidak tahu. Aku belum makan. Lam akul. Aku belum belajar. Lam adrus. Kalau misalkan la, ini larangan. Di bab satunya kita belajar perintah, di bab tiganya kita belajar larangan. Contoh, kalau perintah mah, kamu bacalah buku itu. Kalau larangan, kamu jangan baca buku itu. Nah, gitu ya. Contoh lain. Kalau perintah, bukalah pintu rumahmu. Kalau larangan, jangan buka pintu rumahmu. Begitu ya. Kita akan belajar lebih lanjut di bab 3. Oke. Kemudian sekarang kita akan belajar mufrodat dulu. Ini mufrodat itu adalah kosakata yang ada di bab 1, yaitu tentang apa tadi? Tentang ana uhibu watoni. Silakan dibaca. Yang pertama ada ajaba yujibu, artinya menjawab. Yang kedua roja'a yarji'u, pulang. Kita sering mendengar kalau ada yang meninggal dunia, kita sering mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, artinya pulang, dari kata roji'un itu ya. Dari kata roja'a artinya pulang. Yang ketiga adalah bana yabni, membangun. Ya, membangun rumah, membangun hotel, membangun sekolah, membangun madrasah, dan lain sebagainya. Itu menggunakan kata bana yabni. Yang selanjutnya, ta'allama. Ya ta'allamu, artinya belajar. Seperti sekarang kita ta'allama, belajar. Ta'allama online, belajar secara online. Selanjutnya ada Amerika, ini negara ya, yaitu negara Amerika. Singapura. Amerika, Singapura. Ini pelajaran kelas 7. Kita pernah belajar tentang negara-negara ini di kelas 7. Mudah-mudahan masih ingat ya. Selanjutnya jami'ah, universitas. Jami'ah, universitas. Nah, ini agak panjang. Innal amru laisa kadzalik. Artinya permasalahannya bukan begitu. Nih, permasalahannya bukan begitu. Kemudian waton. Di judul materi yang bab 1 ini ana uhibu watoni. Nah, maka watoni itu tadi kan tanah airku. Jadi dari asal kata waton, watonun, artinya negeri atau tanah air. Terus jarosun, artinya bel. Ya, bel bunyi sekolah, bel lonceng, dan bel lainnya pun disebut jarosun. Mazala. Nah, selanjutnya kosakata mazala, artinya masih. Mazala. Yang selanjutnya ada kata asimah, ibu kota. Asimatu Indonesia apa? Jakarta. Betul. Lanjut. Nah, ini ada beberapa kosakata lagi. Istato'a, yastati'u, artinya mampu atau dapat atau bisa. Nah, di sini bukan bisa ular ya, tetapi bisa artinya mampu atau dapat. Istato'a yastati'u. Selanjutnya ada kata akmala yukmilu. Akmala yukmilu, artinya menyempurnakan atau menamatkan. Nih, sakana yaskunu. Sering ini sakana yaskunu itu di kelas 8 sering keluar, sering muncul. Artinya adalah tinggal, menetap. Nah, ini yang sama kayak judul. Ahabba yuhibbu, artinya menyukai atau mencintai.
Uhibu watoni, aku mencintai negaraku. Atau aku mencintai tanah airku. Nah, selanjutnya nih, daulah muqaddimah. Ingat ya, kalau kasrohnya di bawah tasjid, itu dibacanya di. Daulah mutaqaddimah. Artinya negara maju. Selanjutnya, syahadatu bakalurius. Ini kalau kalian sudah menamatkan jenjang universitas S1, kalian akan mendapatkan syahadatu bakalurius, gelar sarjana. Bapak doakan semoga kalian bisa istatoa, mampu menamatkan gelar sarjana, bahkan lebih sampai S3. Amin. Selanjutnya ada kata apa nih? Ad-dirasah, ya. Ad-dirasah. Ingat, kasrohnya di bawah tasjid, maka dibaca di. Ad-dirasah artinya studi atau belajar, ya. Nih asimah lagi, ada kata asimah artinya ibu kota. Nah, ini ada kata matorun. Matorun itu artinya bandara. Matorun Soekarno-Hatta, Bandara Soekarno-Hatta. Kalau di Bandung, Matorun Husein, Bandara Husein. Selanjutnya, baladun mutaqaddimun. Ini sama kayak daulah mutaqaddimah, artinya negara maju. Hanya kalau daulah mutaqaddimah itu bentuknya perempuan, ada tak marbutoh nih, disebutnya mu'anas, maka mutaqaddimah pun pakai tak marbutoh. Ya, perempuan harus perempuan lagi. Nah, kalau yang ini baladun. Baladun kan tidak ada tak marbutoh, maka baladun ini termasuk kata yang bergenre, ya, atau bergender laki-laki, atau juga disebut dengan muzakkar. Baladun mutaqaddimun, sama artinya negara maju. Dan yang terakhir adalah izan, bukan azan, izan artinya jadi. Kalau misalkan jadi sekolah itu melaksanakan pembelajaran secara online. Nah, jadi di sana menggunakan kata izan. Begitu ya. Sampai paham sampai di sini? Insya Allah, mudah-mudahan kosakata ini kalian bisa hafalkan. Jadi pekan depan kita akan coba ke dialog. Itu saja pembelajaran hari ini. Terima kasih. Bapak doakan sekali lagi, mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kesehatan. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirul kalam, Bapak tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.